Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Minurul Azizah. Saya kelas 5 PAI. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang akan saya sampaikan, dan untuk memenuhi tugas Masailul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Kholis Firmansyah SHI MSI. Saya adalah seorang mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu untuk memahami historisitas fikih. Oke. Historisitas fikih. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu historisitas fikih? Oke, jika ada yang belum tahu atau belum paham mengenai apa itu historisitas fikih, ayo kita simak bersama-sama tentang materi kali ini, yaitu historisitas fikih. Jika ada yang sudah tahu atau paham, mohon untuk disimak atau dipahami dari penjelasan saya kali ini. Jika ada kurangnya, mohon untuk dibenarkan ya, untuk di komen di bawah ini. Oke, langsung saja, jangan lama-lama. Mari kita lihat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, pembahasan yang pertama yaitu historitas fikih. Nah, apa itu historitas fikih? Jadi dapat kita pahami terlebih dahulu dari kata historitas. Historitas itu sesuatu hal yang berhubungan dengan sejarah, sedangkan fikih itu adalah hukum Islam. Hukum Islam. Jadi semua kehidupan manusia itu sudah ada aturannya atau dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya itu dari mana? Dasar hukum manusia itu ya berasal dari Al-Quran maupun hadis. Sumber hukum Islam yang tertinggi dalam Islam itu adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Jadi asal muasal atau sejarahnya fikih itu kan penalaran dari manusia. Jadi hukum Islam itu ya berasal dari teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosial kultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Nah, meskipun demikian, keduanya tidak terbatas jangkauannya pada batas waktu tersebut. Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran kan diturunkan sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya, dan juga bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, sedangkan bahkan juga sebagai seluruh manusia, hudal linnas. Nah, sedangkan hadis itu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk itu. Nah, dari sejarah fikih tersebut dapat dipahami bahwa fikih itu adalah pemahaman orang. Jadi pemahaman ulama-ulama atau mazhab. Nah, itu penalaran itu mengambil dari sumber-sumber terperinci atau mengambil dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu dari Al-Quran maupun juga hadis. Pembahasan yang kedua yaitu stagnasi tasyrik Islam. Nah, fikih atau hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosial historis yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih.
Kondisi sosial historis merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Hal ini senada dengan kaidah usul al-fikih. Hukum itu berputar atau lahir dan berubah bersama dengan ada atau tidaknya yang ilat. Nah, ilat itu adalah cacat ya. Nah, dari kaidah tersebut mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Dapat pula dikatakan bahwa fikih itu merupakan produk kondisi sosial historis karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosial kultural. Karena itulah fikih di suatu tempat itu belum tentu cocok di tempat yang lain walaupun dalam waktu bersamaan. Nah, ini disebabkan kondisi masyarakat itu kan berbeda pula. Jadi masyarakat di sekitar itu kan belum tentu itu sama dengan pendapat kita. Pasti adanya perbedaan-perbedaan. Sebaliknya boleh jadi fikih itu juga ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh atau adanya cacat ya secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Selain itu, faktor subjek dalam hal ini ulama fikih menjadi penentu warna rekayasa fikih, termasuk afiliasi mazhab fikih yang dianut. Nah, atas nama perbedaan mazhab, suatu kelompok ada kalanya rela melontarkan kalimat mengkafirkan atau tidak kafir kelompok lain. Padahal mereka masih sesama muslim karena definisi muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya. Hal ini senada dengan salah satu riwayat yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bahwasanya riwayat tersebut jika salah seorang di antara kamu memanggil saudaranya dengan kamu kafir, salah seorang di antara mereka akan menjadi kafir dan bertanggung jawab atasnya. Jadi kita itu masih sesama muslim, tidak boleh untuk mengatakan bahwa dia itu kafir. Nah, maka jika kamu itu mengatakan dia itu kafir, maka kamu juga akan menjadi kafir karena kamu harus bertanggung jawab dari atas perbuatanmu itu. Nah, hadis ini mengandung arti bahwa seorang muslim tidak dibenarkan berkata kamu kafir yang dialamatkan kepada seorang muslim hanya karena akibat dari perbedaan mazhab. Perbedaan itu kan masih mesti ada dalam suatu kelompok, tapi bukan berarti kita itu mengatakan bahwa orang itu kafir. Nah, jika kamu itu mengatakan itu kafir, maka juga kamu menjadi kafir karena kamu harus bertanggung jawab dari apa yang kamu lontarkan itu. Dan hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 bahwa darah, harta, kehormatan, dan harga diri seorang muslim adalah tidak halal. Dengan begitu, dakwah harus merujuk pada prinsip, yaitu pada Quran surat An-Nahl ayat 125, yakni mewujudkan saling pengertian dan saling menghormati, dan idealnya dilakukan komunikasi dan diskusi atau mujadalah dengan cara yang sejuk, elegan, dan terbaik atau ahsan. Persaudaraan adalah persoalan prinsip atau usuliyat dalam Islam, sedangkan perbedaan dalam banyak hal adalah pada persoalan furu'iyah. Persoalan usuliyat dan furu'iyat bukan pada persoalan penting dan tidak penting, karena semuanya penting, baik fikih maupun akhlak, tetapi dibutuhkan kearifan dalam memahami mana lebih utama daripada yang lain, mana prioritas dan mana yang bisa dikemudiankan. Nah, jika ada perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan dalam kondisi yang memungkinkan, dipertemukan atau dapat ditolerir. Sebaiknya ditempuh toleransi, yaitu sikap untuk saling menghargai atau al-jam'iyat atau kompromi, yakni mensinergikan antara akhlak dan fikih. Karena fikih telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau ibadah orang lain atau muamalah serta lingkungannya. Jadi jika ada perselisihan di antara
suatu kelompok itu harus membangun komunikasi atau bisa berdiskusi, saling menghargai. Jadi tidak langsung untuk mengatakan atau melontarkan kamu itu kafir. Nah, itu tidak dibenarkan. Terdapat pembagian hukum dalam Islam, paling tidak dibagi pada 3 bagian. Yang pertama itu adalah hukum i'tiqadiyah. Nah, hukum i'tiqadiyah ini adalah suatu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf yang terbebani dengan hukum yang meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhir. Yang kedua adalah hukum khuluqiyah. Nah, hukum khuluqiyah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf, menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan itu yang wajib untuk ditinggalkan. Sedangkan yang terakhir adalah hukum amaliyah atau hukum praktis. Hukum ini yang bertalian perkataan, perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum fikih. Bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut? Dibutuhkan ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih itu adalah jika suatu ulama itu mendapatkan suatu permasalahan, maka diputuskan dengan dasarnya, mempunyai dasarnya. Pembagian ketiga aspek tersebut sejatinya tidak mengakibatkan terjadinya dikotomi ajaran Islam. Hal itu semata-mata dimasukkan sebagai pembagian dari segi fokus. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang fenomena fikih generasi awal. Nah, bagaimana fenomena fikih yang terjadi pada generasi awal ini? Nah, fenomena ini terjadi sejak meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak meninggalnya Nabi, terputus pula wahyu. Sementara masalah terus bermunculan pada kehidupan para sahabat Nabi. Bahkan meninggalnya Nabi SAW merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Meskipun ini tidak berarti pada masa Nabi SAW manusia hidup tanpa masalah, mereka juga punya masalah. Namun kehadiran Nabi ini kan dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena ia merujuk kepada wahyu yang turun. Sejak masih ada Nabi SAW, masalah itu bisa merujuk pada wahyu yang turun. Sedangkan sejak meninggalnya Nabi SAW, masalah itu terus muncul di kalangan sahabat. Nah, pada masa Rasulullah pun hukum Islam atau fikih merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Jadi Al-Quran ini turun sebagai untuk mengatasi dari persoalan-persoalan yang muncul. Nah, jika telusuran ke belakang dalam pertumbuhannya, hukum Islam itu dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu, hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Nah, zaman sahabat ini zaman segera setelah berakhirnya masa tasyrik, sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyrik orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada masa Rasulullah, pada masa sahabat mereka juga harus merujuk pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pembahasan yang keempat yaitu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Nah, bagaimana fenomena fikih itu di masa pembentukan mazhab? Jadi, sebagian ulama khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik itu diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari yang lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Nah, untuk mazhab yang pertama itu adalah Abu Hanifah. Nama lengkapnya Abu Hanifah itu adalah Nu'man ibnu Thabit ibnu Zawdi yang dilahirkan pada tahun 80 Hijriah.
di Kufah, belajar dari ulama tabi'in. Hammad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia juga belajar fikih dari Atta ibnu Robah an-Nafi, Maula ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Dalam peralihan ini, Kufah merupakan pusat pergerakan. Meski begitu, menilainya tidak semestinya biasa karena adanya sentimen politik, lalu menolaknya secara serampangan. Untuk imam yang kedua yaitu Imam Malik. Nama lengkapnya adalah Malik Anas bin Malik ibnu Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai Zu As-Sabah dari zaman kakeknya sendiri bernama Abu Amr, termasuk sahabat Rasulullah SAW. Kakeknya itu adalah seorang yang datang dari Madinah dan menetap di sana. Ia itu dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah, berguru pada ulama Madinah. Nah, pertama kalinya Imam Malik itu belajar dari Abdurrahman ibnu Hurmuz. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Yang ketiga yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Syafi'i al-Muttalibi. Nah, dilahirkan di Guzah tahun 150 Hijriah. Pertentangan yang terjadi dalam materi fikihnya itu merupakan sebab kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan usul al-fiqh, yaitu kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan kesimpulan istinbat atau hukum-hukum fikih. Untuk imam yang keempat yaitu Ahmad ibnu Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Hanbal ibnu Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Murazi al-Baghdadi. Nah, dilahirkan pada tahun 160 Hijriah. Imam Ahmad ibnu Hanbal ini termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab Mustadnya atau Manat Ahmad ibnu Hanbal. Adapun juga ada sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahkan dinyatakan hilang. Nah, dapat dilihat di sini ya teman-teman bahwa ada beberapa imam mazhab yang dinyatakan hilang bahkan terlupakan, itu seperti mazhab Al-Sawri, mazhab Ibnu Uyainah, mazhab Az-Za'i, mazhab At-Tabari, dan mazhab Az-Zahiri dan yang lainnya. Nah, kitab fikih yang banyak mengkodomir pendapat para imam disebut terlupakan itu adalah kitab Al-Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid yang merupakan karya monumental Ibnu Rashid dan Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Nah, hal ini dapat dilihat dalam karya Ibnu Rashid Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid jilid 1-2. Kitab ini relatif lebih akomodatif dalam membentangkan sejumlah pendapat para imam mazhab fikih. Meskipun demikian, kitab ini lahir sebagai upaya penulisnya Ibnu Rashidi untuk merespon kebutuhan umat kala itu. Pembahasan yang kelima yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Nah, apa yang menyebabkan pintu ijtihad itu tertutup? Nah, penyebabnya itu penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau takwin. Nah, gerakan takwin atau kodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan hasanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan beberapa kitab hadis dan fikih disyarah berulang-ulang oleh ulama. Kitab hadis misalnya Fath al-Bashri disyarah sekurang-kurangnya 3 kali bahkan lebih dari itu. Nah, ini tertutupnya pintu ijtihad bukan berarti menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Ada satu pintu ijtihad ditutup dan yang lainnya masih ada juga yang terbuka.
Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka itu adalah pintu ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad dalam koridor mazhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Nah, di samping itu, posisi ulama yang lemah memperkuat eksistensi fanatisme mazhab. Nah, ulama itu sangat bergantung kepada umara atas nama kepentingan politik mempertahankan status quo dengan alasan ketertiban dan keamanan atau maslahat. Aspek maslahat juga merupakan aspek prinsip dalam Islam. Bahkan ulama tidak jarang hanya dijadikan sebagai corong bagi kepentingan penguasa. Para imam mazhab yang bertahan pengaruh mazhabnya hingga kini itu adalah karena dukungan politik penguasa. Sebaliknya ulama yang berseberangan dengan kepentingan negara atau politik penguasa tidak bertahan, sebab fatwa dan mazhab tanpa dukungan politik itu, apalagi menjadi oposisi beberapa kebijakan, dianggap sebagai ancaman bahkan makar. Pembahasan yang keenam yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Nah, bisa dilihat ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam. Nah, problem masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul al-fikih dalam berkhusus keislaman. Kegelisahan tersebut diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Ekspresi para intelektual muslim kontemporer terlihat misalnya Fathur Rahman, Muhammad Arqon, Hasan Hanafi, Muhammad Syahrul, Nasir Hamid Abu Zaid Al-Harb, dan Abdullahi Ahmad Al-Naim. Demikian Amin Abdullah sebagaimana dikutip Ainul Arwafid. Nah, dalam merespon tersebut, Hasan Hanafi, bisa dilihat bahwa Hasan Hanafi melihat sebuah keharusan untuk melihat tiga dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Yang pertama, masa lampau al-madi yang dipersonifikasikan dengan al-Turat al-Qadim atau Hasanah klasik. Yang kedua, esok atau al-Mustaqbal. Nah, dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman, ini dipersonifikasikan dengan al-Turas al-Ghabi atau Hasanah Barat. Dan yang ketiga sekarang adalah al-Halli yang dipersonifikasikan dengan Tarma al-Waqi atau realitas kontemporer. Nah, kajian Islam umumnya dan fikih secara khusus harus mampu merespon persoalan masyarakat hari ini dan harus mampu memprediksi ke depan dengan membaca tanda-tanda zaman. Nah, zaman sekarang kan, zaman kekinian itu kan masih sudah makin berkembang. Globalisasi semakin cepat, semuanya itu serba cepat, maka kajian Islam atau fikih itu harus bisa merespon persoalan-persoalan masyarakat hari ini. Fikih harus relevan dengan perkembangan zaman. Ketika intelektual muslim tersebut pada prinsipnya menginginkan fikih itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan final, sebab fikih berbeda dengan Islam itu sendiri. Artinya Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah hasil interpretasi terhadap sebagian makna Islam atau Al-Quran hadis yang kebenarannya relatif. Islam adalah ajaran azali dari Tuhan pasti benar, sedangkan fikih itu merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu yang telah dibangunnya dan ia bersifat profan. Artinya pernyataan ini dikemukakan untuk menyadarkan kita dari berbagai keterlainan atas karya ulama masa lalu yang dianggap telah memadai. Pembahasan yang ketujuh yaitu Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Nah,
Indonesia itu kan merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah agama yang mayoritas. Nah, meskipun di Indonesia ini adalah mayoritas agama Islam, namun terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi. Nah, bisa dilihat ya. Nah, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, penetapan awal puasa dan hari raya Idul Fitri biasanya kan diwarnai dengan perbedaan-perbedaan. Nah, meskipun di Indonesia agama mayoritas Islam, tapi kan muncul dengan berbagai perbedaan-perbedaan. Nah, akibat masa penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya, semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis melemah. Padahal pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran atau ijtihad berdasarkan konteks sosio-kultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada saat itu. Sementara jarak waktu yang dilalui sudah cukup panjang atau lama dan telah muncul sederetan permasalahan dan situasi dan kondisi yang telah berubah secara signifikan, ditambah perkembangan iptek dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Hal itu tentu merupakan permasalahan tersendiri. Selanjutnya, pembahasan yang ke-8 yaitu kearifan dalam menyikapi perbedaan. Dari yang telah saya jelaskan tadi bahwa Indonesia itu dengan berbagai perbedaan. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, terutama dalam perbedaan pendapat juga. Nah, untuk itu bagaimana kearifan kita dalam menyikapi perbedaan itu? Oke, sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya itu dipicu oleh keragaman yang meningkat menjadi perbedaan dan bahkan meningkat hingga menjadi pertentangan terbuka. Nah, hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena keragaman atau perbedaan lalu menimbulkan permusuhan, disintegrasi, hingga pertumpahan darah. Hal yang demikian itu terjadi jika keragaman dipahami dan disikapi secara negatif. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada itu terjadi akibat apabila kita menyikapinya dengan dipahami dan menyikapinya secara negatif, maka akan terjadinya permusuhan. Nah, jika ada pihak merasa memonopoli kebenaran dan yang lainnya salah. Nah, ada salah satu hadis yang sangat populer terkait dengan perbedaan pendapat adalah hadis tersebut bisa dibaca ya, yaitu ikhtilaf ummati rahmat. Sesungguhnya perbedaan pendapat dari umatku atau umat dari Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Mengapa demikian? Nah, tidak mudah menyikapi ikhtilaf seperti yang dimasukkan dalam hadis tersebut, sehingga dapat berimplikasi menjadi rahmat bagi kemanusiaan. Sebab jangankan perbedaan dalam kehidupan antar umat yang berbeda agama, kenyataannya perbedaan pemahaman ajaran di kalangan intern umat beragama tidak jarang menjadi sumber perpecahan. Di samping tentunya ada yang berimplikasi rahmat. Nah, jika kita dapat menyikapinya dengan bijak, maka itu akan berimplikasi pada rahmat. Maka demikian bahwa fikih bisa dilihat ya di PPT saya bahwa fikih itu seharusnya mampu memberikan jawaban yang tuntas terhadap fakta empirik fikih di Indonesia yang mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama masa-masa awal, sebab berpotensi adanya yang masih relevan, tetapi beberapa di antaranya sudah kehilangan konteks. Dengan tidak menafikan maka fikih yang lain di masa lalu yang merupakan respon terhadap persoalan yang mengitari masyarakat saat itu, tetapi persoalan yang muncul hari ini mesti disikapi dengan bijak untuk menjawab permasalahan dalam konteks masa kini dan akomodatif terhadap fakta empirik aktual. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada itu harus disikapi dengan secara bijak.
Oke, selanjutnya pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ke-9 yaitu tentang urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Jadi pembahasan-pembahasan yang telah saya sampaikan atau saya jelaskan sebelumnya itu dimaksudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam Indonesia. Nah, ulama dan cendekiawan muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana muslim, harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dan persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Hal ini tidak semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa lalu, melainkan juga karena kreasi intelektual yang kritis kurang terbangun belakangan ini akibat berbagai keterlenaan. Kuatnya umat Islam bermadzhab kepada produk fikih atau madzhab kuali sehingga mengakibatkan lemahnya bermadzhab secara metodologis atau madzhab manhaji melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Nah, oleh sebab itu maka bisa dilihat ya dari suatu permasalahan fikih terhadap generasi belakangan ini. Oleh sebab itu Al-Quran inilah sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha. Hendaknya itu dapat dibedakan. Jadi Al-Quran dan fikih dari intelektual penalaran manusia itu harus dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ulama fikih atau fuqaha idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu ijtihad sayogianya itu tidak ditutup, bahkan harus dibuka dan mengakses daya kreasi ulama belakangan. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji. Nah, harus dipahami bahwa produk-produk pemahaman dan hasil ijtihad ulama terdahulu syarat dengan latar belakangan kesejarahan atau tarihiyat yang menjadi variabel berpengaruh terhadap produk pemahaman mereka. Karena itulah membaca fikih itu harus disertai dengan kesadaran historis. Artinya tertutupnya pintu ijtihad juga telah turut berpengaruh terhadap terjadinya stagnasi pemikiran Islam, khususnya perkembangan hukum Islam atau fikih. Maka selanjutnya pintu ijtihad itu harus terbuka semuanya, bukan salah satunya tertutup dan salah satunya itu terbuka. Demikian dari pembahasan saya tadi tentang memahami historisitas fikih. Nah, jika ada kesalahan itu datangnya dari saya mohon maaf, dan jika ada kebenaran itu datangnya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.